dapat rekamannya. Oke, sudah ada di chat ini 118, 118. Oh ya, terima kasih. Kita analisa dulu ya. Untuk menganalisa itu mudah loh. Caranya begini. Untuk membandingkan bilangan, ya, itu bandingkan dulu yang bagian ratusan. Nah, ini yang saya kasih center itu ya. Ratusannya dulu bandingkan. Diurut ke bawah ratusannya ya, diurut ke bawah di sini. Nah, yang saya kasih warna hijau ini diurut ke bawah. Oh, semuanya angka satu. Nah, berarti sama. Kemudian puluhannya ya, puluhannya itu saya kasih warna merah deh. Puluhannya di sini, yang angka puluhan itu yang di tengah-tengah ini. Nah, yang di sebelah kanannya garis merah. Ada angka 2, ada angka 1, 4, 2, dan 3. Tentunya yang paling kecil angka 1 ya. Nah, berarti inilah yang paling kecil ya, Siti. Walaupun angka satuannya besar ya. Jadi Siti yang paling kecil ya. 118. Jawabannya adalah Siti. Terima kasih Hiro dan Tere ya sudah bisa menjawab. Siti jawabannya. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke soal berikutnya ya, ke soal berikutnya. Kita akan lihat pada soal yang nomor 2. Saya clear all drawings dulu. Soal nomor 2, nanti tolong diinterupsi saja jika ada suara atau gambar yang tidak jelas. Nah, ini dia ya, ada gambar Masjid Muhammad Cengho di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, ini masjid tersusun dari banyak bangun datar. Ya, ada A, B, C, ya, D dan E ya. Ada A, B, C, D dan E. Sekarang kita akan eh, tandai apa pertanyaannya. Bangun datar persegi panjang ditunjukkan oleh huruf ya yang mana? A, B atau E. Kita lihat lagi gambarnya. Persegi B. panjang itu sahabat belajar ingat penghapus. Nah, biasanya penghapus itu persegi panjang. Kemudian ingat pintu, papan tulis, eh, apalagi ya kalau keramik itu persegi ya. Kira-kira yang mana nih yang persegi panjang? A, B, atau E? Boleh D. dijawab di kolom chat. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Yang lain boleh juga jawab, silakan ya. Yang mana yang persegi panjang ini ya? A, B, atau E? Jawabannya sudah cukup jelas ya. Wah, Rere, Mikaela, dan Hiro benar semua ya. Yang B ya, ini persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang ini termasuk bangun segi empat. Walaupun di sini juga ada segi empat ya, tapi namanya bukan persegi panjang, tapi trapesium. Yang ini ada segi berapa nih ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Segi delapan. Yang ini segitiga ya, segitiga. Yang terakhir di sini ini lingkaran ya yang diminta ini lingkaran. Terima kasih, jawabannya sudah tepat ya yang bagian B. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, iya, ini dia. Nah, untuk menjawab soal ini diminta berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Nanti ini pernyataan satu, gambar C dan D berbentuk lingkaran.
Kalau benar ini dicentang ya untuk jawab ini. Lebih bagus emang di print ini ya. Kalau salah yang ini dicentang. Kita akan lihat ya, kita akan lihat. Saya coba foto dulu soalnya biar nggak bolak-balik ke sini ya. Oke, sudah saya foto. Sekarang saya akan menuju ke gambar yang tadi di atas. Nah, ini dia gambar yang tadi. Pelan-pelan aja ya, supaya gambarnya tidak pecah. Oke, sudah ya. Pernyataan atau kalimat pertama. Gambar C dan D berbentuk lingkaran. Benar atau salah? Ini C, ini D. Apakah bentuknya lingkaran? B atau S? Ayo silahkan dijawab di kolom chat Zoom. Apakah gambar C, yaitu yang ini, logonya, dan D, yaitu yang ini, pembungkus tiangnya ini, apakah bentuknya lingkaran? Benar atau salah? Silahkan di kolom chat. Lingkaran itu kalian ingat karet gelang, lingkaran. Tutup botol, umumnya ya lingkaran. Kue donat, nah itu lingkaran tuh. Kalau kita raba tepinya itu hampir-hampir tidak ada pojok dan sudut. Nah itu lingkaran. Waktu kita menyebutkan huruf O di mulut kita, mulutnya lingkaran ya. Apakah C dan D lingkaran? Benar atau salah? Nah, kira-kira apakah C dan D itu lingkaran? Oke, yang ini ya, yang C ini apakah lingkaran ini? Bukan. Nah, ini apakah lingkaran? Yang ini, yang di kuning-kuning ini nih ya. Ini warna kuningnya ini petunjuk juga ya. Bukan. Nah, itu apakah itu lingkaran itu? Kalau lingkaran dia itu halus ya, halus, ada keliling lingkarannya, ya halus. Kalau ini ya, kalau boleh saya perbesar ini mungkin ya, saya perbesar ini kalau boleh. Nah, ini dia. Nah, nampak ini kan? Ini apakah lingkaran ini, sahabat belajar ini? Ini ada yang sisinya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Apakah ini lingkaran atau segi delapan? Segi delapan. Nah, lingkaran apa segi delapan itu? Yang D lingkaran. Yang D lingkaran. Siapa bisa kasih jawabannya? Untuk yang C ini lingkaran apa segi delapan? Terima kasih, Mikaela. Segi delapan ya. Jadi pernyataan yang pertama ini sudah salah ya. Gambar C dan D berbentuk lingkaran. Salah ya, karena ada salah satu yang salah. Sekarang, gambar A dan B apakah segi empat? Nah, ini dia, ini dia. Nah, ini. Gambar A dan B apakah segi empat? Nih, gambar A dan B apakah segi empat nih? Silakan. Boleh dijawab di kolom chat Zoom. Gambar A dan B apakah segi empat? Segi empat Sampai itu kalau kita kelilingin ya ada empat kali ya. Empat kali ada satu, dua, empat kali belok ya. Tiga, empat. Itu segi empat. Lalu yang atas ini. Ya ini ragu-ragu mungkin kita ya. Ini bengkok. Ya bengkok ini Mister Dana. Bukan belok ya. Bengkok. Nah, misalnya jawab
Iya, ya kita hitung juga ini berapa sisinya ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya kan? Berarti gambar A dan gambar B itu adalah segi empat. Ya, segi empat itu semuanya. Jadi pernyataan yang kedua nilainya benar. Ya, sampai di soal nomor 2 dulu. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau ada yang kasih masukan. Mister Dana, terlalu cepet nih. Boleh, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Sebelum kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Soal berikutnya ini lebih mudah ini. Tidak ada ya. Boleh kasih jempolnya kalau gitu. Apakah yang sudah kita bahas bisa kalian terima? Kasih jempolnya dong. Ada jempol nggak di Zoom? Oh, ada jempol dari Audrey. Terima kasih. Mikaela kasih love. Waduh, lebih dari jempol itu. Makasih banyak. Yang lainnya, oke, terima kasih. Kalau kalian sedang jam istirahat, wah, nanti kita setting lagi jamnya supaya bagus ya. Zack, kok nangis? Waduh, kasihan ini. Enggak, itu ketawa, itu Apa? ketawa. Kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Kalian pernah minum madu ya? Ini ada sarang lebah, ya, sarang lebah. Kira-kira bentuknya seperti ini yang kanan ini. Ditanya oleh soal nomor 4. Apakah bentuk sarang lebah tersebut A segi 4, B segi 6, B, B, C segi B, 8? Ayo B. diisi catnya. Yang mana? A, B atau C? Saya pikir ini mudah nih. Sarang lebah berbentuk segi berapa? Oh, sudah ada dua yang kirim jawaban. B. Oke, segi 6. Nah, kita sama-sama itu. Waduh, Zak langsung di layarnya itu ditandain ya. Terima kasih ya. Ya kita hitung ya di sini. Mudah kok ini ngitungnya. Sama-sama. Ya, kita hitung aja. Ya ini ya, satu aja nih ya yang kita hitung. Satu ya ke kanan. Nanjak dua. Waduh, ini naik tebing tiga, datar balik ke kiri empat, turun lima, turunan tajam enam. Jadi ini segi enam, ya segi enam. Jarang mungkin ya ada bangun segi enam di rumah kita, tapi kalau kalian ketemu ya bagus, berarti ya beruntung ya. Saya lihat-lihat di ruangan saya ini nggak ada yang segi enam. Ya. Nomor 7 cukup mudah ya, segi 6. Terima kasih dari Jobel, Mikaela, Hiro, dan Zak. Kita lanjut ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Saya geser dulu layarnya. Ya, saya geser dulu layarnya. Nah, ini dia. Nah, ini sama ya. Manakah pernyataan? Ya, pernyataan ini sebutan kalimat yang benar sesuai dengan bentuk sarang lebah tersebut. Jawaban benar dapat lebih dari satu. Sahabat belajar, kalau ini bentuknya kotak, itu bukan berarti yang diconteng atau disilang satu. Ini boleh lebih dari satu. Apakah bentuk sarang lebah itu memiliki enam sisi, dua permukaan datar, enam sudut? Mana yang benar nih? Waduh, Zack dicoret langsung. Zack jawab A saja.
A dan C. Nah, siapa yang setuju dengan Z? A dan C. Wah, ada yang di kolom chat Zoom ini. Nomor 6. Nah, ayo. 6, 6. Mikaela dan Yobel mungkin saya bisa dibantu jelaskan jawabannya. Ini yang dicentang itu A, B, C, bukan angka 6-nya ya. Yang mana yang benar? Yang A, B, C. Kalau A, B yang benar ya A dan B. Kalau A, C ya A dan C. Yang mana yang benar? Kira-kira. Untuk sarang lebah itu, apakah punya 6 sisi, 2 permukaan datar, atau 6 sudut? Yang mana yang benar? Boleh lebih dari satu, boleh semuanya. Oke, terima kasih ya. Kita akan coba lihat jawabannya Z. 6 sisi, 6 sudut, bukan 2 permukaan datar. Nah, ini dia sarang lebahnya. Sisinya kita akan lihat dulu ya, kita perbesar. Nah, ini dia. Sisinya ya, sisi datar. Jadi sarang lebahnya yang diperhitungkan yang ini aja ya, yang satu ini aja. 6 sisi, kita hitung ya. Dari sini ya kita mulai jalan. Satu belok, dua belok, tiga belok, empat belok, lima belok, enam belok ya. Jadi 6 kali belok, 6 sisinya. Berapa sudutnya? Sudutnya itu di pojok-pojok beloknya itu ya. Jadi di sini kita hitung ada satu yang bagian sudut pojoknya, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam. Nah, itu dia ya. Lalu yang kedua tadi itu adalah dua permukaan datar. Nah, ini dia dua permukaan datar. Oke. Untuk sarang lebah ini, yang satu ini apakah satu permukaan datar atau dua permukaan datar? Nah, ini ya. Saya terima jawabannya dong. Ini satu permukaan datar atau dua permukaan datar ini? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Boleh diaktifkan Dua, Sir. mic-nya. Sarang lebah itu satu permukaan datar atau dua permukaan datar? Silahkan. Dua, Sir. Ya, oke. Kalau begitu kita langsung saja ya. Jadi ini Dua, hanya Sir. memiliki satu permukaan datar. Karena ini disebut sebagai bangun datar. Ya, bangun datar. Loh, Mister Dana itu harusnya dua. Loh, kenapa kok dua? Itu belakangnya katanya. Ya kan kayak uang logam itu ada dua kan, Mister? Ya, ada dua memang kalau sama belakangnya. Tetapi saat kita hitung luasnya, ya, saat kita hitung luasnya, hanya ada satu permukaan yang kita hitung. Tidak perlu bawah-bawahnya dihitung, ya. Ini hanya untuk kesepakatan ya, untuk bidang datar ini satu ya, yang bawahnya tidak perlu, nanti jadinya bangun ruang ya, ini bangun datar yang kita bahas. Jadi satu permukaan ya, yang dicentang bagian yang A dan C seperti yang Zack tadi centang. Terima kasih ya. Sebelum ke wacana 4, kalau ada yang mau minum, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya, silahkan. Nggak ada ya.
Kita lanjut kalau gitu ya. Kalau kalian mau minum boleh, mau bertanya juga boleh. Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Mainan kotak kayu. Mainan kotak kayu. Siapa yang punya di rumah mainan kotak kayu? Mudah-mudahan ada ya, mainan kotak kayu. Ini bisa disusun ya, permainan susun, habis itu dibongkar. Seperti anaknya Mister Dana suka susun, habis itu dibongkar. Ya, boleh. Ini mirip dengan dadu ya, mirip dengan dadu. Waduh, Mikaela nggak punya, nggak apa-apa. Yuk kita lihat soalnya. Ingat ya ini ya, bentuknya seperti ini ya. Kita menuju ke soalnya sekarang. Menuju ke soalnya. Nah, ini dia. Ini harus saya kecil ini ya. Di antara benda berikut yang bentuknya sama dengan mainan Afika tadi. Tolong diingat tadi ya, mainannya Afika. Yang mana yang sama? Saya kecilin lagi B. ya. Oke. Nah, ini dia ada 4. A, B, C, D. Tandai satu saja yang benar. Yang mana? Wah, terima kasih, Zak. Yang B ya. Oh, saya juga terima jawabannya Yobel yang A. Waduh, ada yang jawab D nggak ini? Atau C? B. Nah, ini dia ya. Yang mana tadi yang kotak kayu tadi ya? Oke, terima kasih ya. Ada konfirmasi dari Nicholas. Semoga sembuh, sehat ya. Yang sama dengan kotak kayu tadi. Nah, kita lihat dulu kotak kayunya ya. Kita lihat dulu. Ini loh kotak kayunya. Apa sih ini kotak kayu ini? Saya sebutkan tadi sama dengan dadu. Tapi ini beda dengan eh, balok ya, es batu yang panjang itu beda. Ini dadunya ini sahabat belajar. Ini panjang tiap-tiap garisnya ini semua sama panjang ini. Jadinya yang disebut sebagai kubus ya. Beda ini nanti dengan es batu, es balok yang besar itu beda ya. Nah, makanya kita lihat di sini nanti gambarnya yang mana yang paling mirip ini. Waduh, yang mana nih yang mirip ini ya? Nah, yang mirip, yang pertama ini lemari baju katakanlah. Ini memiliki tinggi ya, dia tinggi. Jadinya beda nanti panjang tiap sisinya. Kemudian yang B. Nah, ini kotak tisu sama. Walaupun tidak semua kotak tisu seperti ini ya, tetapi gambar ini bisa kita anggap bentuknya adalah kubus. Tingginya itu disebut sisi, panjangnya sisi, lebarnya juga sisi ya, semua sisi. Untuk C dan D serta A, karena ada salah satu sisi yang lebih panjang, namanya balok. Jadi untuk soal ini yang benar adalah B. Ya, yang benar adalah B. Terima kasih. Jawaban dari saya, yang lainnya nggak apa-apa. Saya bisa coba lagi. Untuk yang nomor 8 ini agak susah nih. Agak susah. Saya minta tolong kalian bantu saya ya. Bantu saya untuk selesaikan yang nomor 8 ini. Nah, ini dia. Afika menggabung ya. Jadi kotak-kotak kayu tadi digabung dan disusun ya sehingga bentuk satu bangun ruang. Jadi digabung, disusun mirip ini apa namanya? Mirip menara. Wah, jadi disusun ke atas gitu ya namanya disusun. Mana yang benar kira-kira? Kalau udah jadi menara itu mana yang benar? Empat ya. Empat mainan kotak kayu dapat membentuk bangun kubus. Nah, kalau ngambil empat mainannya Afifa tadi, apakah jadinya bentuk kubus?
Bener katanya Yobel. Makasih. Yobel tadi jawab bener ini ya. Apakah 9 mainan kotak kayu dapat membentuk balok? Nah, ayo. Misaela salah katanya. Saya mau nanya ke Yobel. Yobel bisa aktif nggak mic-nya Yobel? Tes satu 2. Tes, 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 Bisa tes satu 2 mic-nya aktif Yobel? tes, 1, 2, 3. Belum aktif ya. Kalau gitu siapa yang bisa aktif mic-nya ya? Mikaela bisa aktif mic-nya, bisa dibunyikan, B. bisa. Oke, saya tanya ke Mikaela, apakah 4 kotak itu kalau disusun-susun bisa bentuk kubus? Ngambil 4 aja? Ading. Tidak ya. Oke, terima kasih. Saya coba cari gambarnya ada enggak ya? Misalnya ini ya. Ini ada 4 nih. Satu, dua, tiga, empat. Ini anggap yang tadi dadu-dadu tadi ya. Kalau disusun ini bisa bentuk kubus enggak kira-kira? Atau malah bentuknya balok? Nah, ini jadi logika ya kita ya. Kalau punya punya dadu 4, mainan dadu 4 itu kalau disusun bisa jadi kubus enggak? Atau enggak pertanyaan Mister Dana adalah berapa dadu atau berapa kotak kayu yang diperlukan untuk jadi satu kubus yang kecil? Nah, kira-kira perlu berapa? Ini enaknya diperagakan ini ya. Jadi untuk jadi kubus itu kalau hanya 4 seperti ini ya, ditambah lagi di sini, lalu ditambah lagi di sini, ditambah lagi di sini, ya kan? Ini enggak jadi kubus ini. Karena apa? Karena bagian ke lebarnya itu cuma satu dia, cuma di sini aja ya, kalau saya gambarkan ya. Di sini aja dia lebarnya cuma satu. Nah, di sini. Enggak jadi pupus ini. Ya, karena ini tingginya dua ini, dua. Sedangkan yang ke sananya cuma satu. Harus nambah lagi kotak di sini supaya sama nih dua, ya kan? Supaya jadi kubus, ini perlu lagi di sini. Nah, ini. Nah, ini baru kubus. Kenapa ini kubus? Ini sini dua, ya, sini dua. Ke belakang lagi juga harus dua. Jadinya ini totalnya berapa balok ini? Ayo, siapa bisa hitung ini? Totalnya berapa balok ini? Hmm, totalnya ini harusnya ada 8, ya kan? 8. Ada 8 ini totalnya. 8. 4 yang depan dan 4 yang belakang. Jadi yang nomor satu ini salah, ya, yang dicentang yang salah, ini salah. Nah, sekarang yang nomor 2 kalau gitu ya. 9 mainan kotak kayu dapat membentuk bangun balok. Bisa ndak kalau 9 jadi balok? Nah, yang panjang atau yang tinggi? Bisa ndak? Bener atau salah ini? Silahkan. Bener ya. Gimana Yobel bentuk 9 kotak jadi balok? Gimana caranya? Tiga, Ada yang tinggal mau bantu Yobel? Bisa jadi balok. Mic-nya diketuk Yobel biar bersuara. Tombol mic-nya.
Ya, silahkan Jobel. Bagaimana bentuk 9 kotak jadi balok? Hmm, suaranya Yobel belum terdengar ya, nggak apa-apa. Kalau Mister Dana ya mudah-mudah aja ya kalau 9 jadi balok. Yuk kita bikin kereta api. Satu, dua, ya kan disusun gini aja. Tiga, empat, lima, ya kan? Enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, ini jadi balok ini. Loh iya kan, balok ini. Panjangnya 9 kotak, lebarnya 1 kotak, tingginya 1 kotak. Ini balok, ya kan? Kalau saya gambar 3 dimensi kayak gini dia nanti. Baru nanti garisnya ke sini dia. Nah, ini 3 dimensi ini. Tuh, ini di sini, bawahnya di sini. Nah, kan? Tuh, kelihatan kan? Ini dia 9 kotak. Jadinya balok. Ini kereta api ya. Kalau kalian mau susun ke atas jadi menara 9 kotak, boleh. Susun ke atas tiga 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 tiga, boleh. Itu juga balok. Jadinya gedung hotel, ya kan? Lantai 3, boleh ya. Bisa ini jawabannya benar. Makasih banyak ya untuk jawabannya. Tarik napas dulu. Ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang susah? Nomor berapa? Nanti kita ulang. Kira-kira. Boleh, kalau ada yang susah silahkan. Oke, satu atau 2 soal lagi ya, 2 soal lagi. Tapi perlu kita cermati ini nih soalnya yang satu ini. Sayangnya pindah-pindah layar, jadinya saya agak agak susah. Minta tolong nanti sahabat belajar hafalin ya, hafalin gambarnya. Ini gambar berikutnya. Nah, nih, perhatikan nih. Ini dia. Andi bersama temannya berangkat sekolah dengan berjalan kaki dari rumah. Andi hanya 15 menit. Jarak sekolah dengan jarak 450 meter. Oh, deket ya. Deket 15 menit. Kalau Rian diantar ayah pakai maaf ini berjalan kaki. Ini naik sepeda 750 meter ditempuh 5 menit. Tuh, kalau lihat dari waktunya lebih pendek ya kan, lebih cepat. Nah, ini tapi jaraknya lebih jauh. Nah, kita lihat di sini modalnya pakai sepeda ya, beda ya. Ini 450 jalan kaki 15 menit. Kalau ini 750 5 menit ya pakai sepeda ternyata. Kemudian Santi ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Santi ke sekolah 250, ditempuh 3 menit. Oh, ini paling deket ini Santi ini. Santi paling deket, tapi ada berkatnya sehingga naik ke sekolahnya naik sepeda. Ya, kalau Mister Dana dulu ke sekolah jalan kaki, ya waktu SMP aja karena naik ke agak sedikit tanjakan ya kadang-kadang naik motor, naik ojek. Nah, di sini kalau kalian pernah merasakan ke sekolah jalan kaki, wah seru. Nah, naik sepeda ya. Nah, ini dia ya. Mudah-mudahan gambar tadi masih bisa diingat ya, masih bisa diingat. Saya akan ilustrasikan ulang di sini supaya tidak tidak apa namanya tidak lupa ya, tidak lupa. Saya coba ilustrasikan ulang. Anggap saja, ya anggap saja ini sekolahnya. Ini sekolahnya nih. Nah, ini sekolahnya yang merah ini, ya kan? Yang paling dekat itu rumahnya Santi, ya.
Rumahnya Santi ya, saya kasih warna biru deh. Rumahnya Santi. Kemudian yang agak jauh itu rumahnya Andi. Nah, Andi. Yang paling jauh rumahnya Rian. Nah, ini ya, ini dia. Ini semua jaraknya ke arah sana ya, anggap aja ke arah sana. Lurus gitu ya, jalannya lurus ke sini semua, lurus. Sekarang saya akan ketikkan ya, saya akan ketikkan di sini jarak-jaraknya. Yang tadi paling dekat 250 meter ya. Ini di sini 250, di sini saya taruh. Kemudian di sini yang berikutnya yang dekat lagi 750. Nah, 750 meter ya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, itu dia. Kemudian terakhir, maaf ini yang ini 450 ini ya. Maaf, yang ini 450 dulu, baru 750. Nah, ini dia 750. Nah, kelihatan kan? Tinggal nama-namanya ya sekarang ya. Yang deket tadi Santi. Saya kasih simbol aja deh, biar cepet ya. Santi S. Kemudian 450 Andi. Nah, terakhir Rian. Nah, oke. Sekarang kita lihat pertanyaannya nih. Selisih jarak rumah Rian dan Andi. Selisihnya berapa? Ini Rian. Ini Andi. Ya, selisih jaraknya. Selisih itu berarti perbedaan jaraknya dari sini ke sini itu berapa bedanya? Ya, tolong dikurang aja ya. Kalau namanya perbedaan, ya kan dikurang. Yang besar kurang yang kecil. Berapa? Ayo. Siti bukan Santi. Ya, ya maaf, maaf ya. Siti Santi ya. Terima kasih Yobel koreksinya. Yang ini, yang pertama. Selisih jarak rumah Rian dan Andi. Yang ini. Berapa ini selisihnya? Ayo, sahabat belajar. Dikurangin. Yang mana? Yang dicentang. A, B, C atau D? Ayo, kalau lapar sambil makan enggak apa-apa. Tapi bingung nanti antara makan dan ngerjain ini. Waduh, besar sekali nih contengnya dari Mikaela. Terima kasih. B. Jawabannya B ya. 300. Terima kasih ya. 750 dikurangi 450. 300 B. per. Yang nomor dua. Selisih rumah Santi dan Rian. Rian, Santi. Oke, terima kasih. Siti atau Santi tadi itu ya. Selisihnya berapa ini? Jauh banget ini Rian kalau kalau main ke rumahnya Santi dan Siti. Berapa selisihnya? 750 dikurangi 250. Jangan lihat ekornya ya. Ekornya yang 50 enggak perlu. 7 kurangi 2 aja. Yuk berapa? Ada yang conteng 600. Diperbaiki dulu. Nah, untuk yang nomor dua ini ya lurusnya yang di sini. Nah, lurusnya yang di sini, yang dicentang. Yang mana jawabannya? Lihat di atas ini. Yang mana? Oh, terima kasih. Yang ini ya, 500. Terakhir, selisih Andi dan Santi. Ini A sama S. Berapa ini selisihnya? Ayo, centang. Selisihnya berapa? 200. Oke, terima kasih. Mantap nih semuanya. Terima kasih banyak. Untuk soal ini mudah-mudahan bisa ya. Mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, diaktifkan mic-nya. Tidak ada ya. Nah, sejauh ini boleh kasih jempolnya atau kasih hatinya kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa ditanya. Waduh, jempol di layar. Makasih, Aubrey.
Mikaela dapat juga saya. Yang lain gimana? Hero, oke jempol. Yobel, Tere, dan Nicholas. Oh, Nicholas tadi ada ini ya. Cuma menyimak aja. Yobel, makasih. Waduh, warna jempolnya Yobel agak lebih putih. Lanjut ini berarti ya. Kita lanjutkan dulu. Coba saya share screen lagi. Nah, satu soal terakhir ya, satu soal terakhir. Ini harus saya besarin ini soalnya ya. Minta maaf ini saya besarin dulu. Nah, supaya kelihatan ini. Nah, kita tunggu dulu biar terlihat jelas ya. Intinya sahabat belajar yang agak tinggi ini 2 kilo ya. Yang agak tinggi ini 2 kilo. Yang lebih pendek ini 1 kilo. Ya kan? Jadi semangka itu 1, 2, 3, 4, 4 yang 2 kilo. Mangga 2 kilonya satu, sekilonya satu. Pepaya itu 2 kilonya satu, sekilonya satu. Loh ini kelihatan ini ya, mangga dan pepaya sama beratnya. Dan paling berat ini semangka. Ya, pantas aja ya karena dua semangka di sini. Gitu ya. Sekarang kita mau geser ke pertanyaannya. Geser ke pertanyaannya. Ya, layarnya jangan diucek-ucek ya Yobel ya. Gimana nih pertanyaannya nih? Tunggu, saya cari pertanyaannya dulu. Ini dia pertanyaannya ada. Oke, ini dia pertanyaannya. Mudah-mudahan terlihat ya pertanyaannya. Saya besarkan dulu pertanyaannya. Besarin lagi, lagi. Nah, ini dia. Penjual, nah mudah-mudahan ini bisa ini. Menyatakan bahwa semua buah-buahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam 3 tas plastik. Semua buah-buahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam 3 tas plastik. 3 tas ya. 1 tas memuat 4 kilo. Nah, apakah pernyataan itu benar? Jadi ceritanya ini semua buahnya mau diborong, dimasukkan ke dalam 3 tas plastik. Satu plastiknya muat 4 kilo. Muat beratnya ya biar nggak robek gitu kira-kira ya. Ada kodenya ya 3 tas 4 kilo. Nah, benar atau salah itu? Nah, yuk kita hitung yuk sama-sama ya. Kita harus hitung sama-sama. Tadi katanya eh, itu 3 tas plastik, ya kan? 8 tiga Sat. tas plastik, satu tasnya itu muat 4 kilo. Nah, jadi maksimal, ini pakai perkalian, ini enggak apa-apa ya. 3 kali 4 gitu. Jadi ada tiganya, 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo ada 3 kali. Jadi berapa kilo ini maksimal? Maksimal berapa kilo ini? Empatnya 3 kali. Ada 4 jari kanan, 4 jari kiri, 4 jari kaki kanan. Jadi totalnya ada berapa jari? Oh, ada jawaban. Saya nggak lihat ini. Ada 12. Terima kasih ya, Mikaela. 12 kilo. Kira-kira muat nggak ini semuanya ke plastik? Nah, kita hitung yang semangka. Semangka berapa kilo? Duanya 4 kali. Berarti 4 kali 2. Berapa semangkanya 4 kali 2? 4 kali 2, 8. Oh, terima kasih. Mikaela, bagus ya hitung-hitungannya. Lalu mangganya perlu dijumlah nih. 2 tambah 1 berapa mangganya? Nah, 3. Terima kasih. Mangganya 3, pepayanya juga 3. Ya kan? Sekarang kalau di total, ya ini di total semuanya nih. 8 tambah 3.
Tambah 3 lagi. Totalnya berapa? Ayo. Di sini nanti totalnya berapa? 8 tambah 3. Tambah 3 lagi. 14. Ya, plastiknya ndak muat ini. Ya, plastiknya ndak muat. Coba saya baca dulu soalnya nih ya. Kok nggak muat plastiknya? Nggak muat. Tunggu ya. Nah, jika satu tas plastik memuat 4 kilo, ada 3 tas. Ah iya, nggak muat ya. Semua buah-buahan itu mungkin masuk ke tasnya, tapi nggak muat dengan kilo-kiloannya. Takutnya plastiknya robek ya. Semua buah-buahan tersebut tidak bisa Selamat kalau semuanya ya ke dalam malam, 3 tas. Sar. Oke, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak. Kira-kira apakah